Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan belajar cara menulis huruf hamzah. Huruf hamzah bisa ditulis di atas 3 huruf, alif, wawu, ya. Ketika huruf hamzah ditulis di atas alif, bentuknya akan seperti ini. A, I, U. Ketika I dia terletak di bawah, tidak boleh di atas ya. Lalu ketika wawu, ketika dia di atas wawu, seperti ini. Dan dibaca A, I, U, bukan wawiwu. Dan ketika di atas ya, tetap dibaca A, I, U, bukan ya, yi, yu, karena mereka adalah huruf hamzah yang terletak di atas huruf lain. Paham ya? Ada 4 poin penting yang harus dipahami dalam penulisan letak hamzah. Yang pertama, hamzah bisa ditulis di atas 3 huruf. Jadi harus paham bahwa hamzah bisa terletak di atas alif, waw, dan ya. Yang kedua, penulisan hamzah ditentukan oleh kekuatan harokat. Jadi nanti dibandingkan harokat mana yang lebih kuat antara harokat huruf sebelum hamzah dan harokat hamzah itu sendiri. Nah, itu menentukan letak hamzah tersebut. Urutannya kasroh, domah, fathah, sukun, dan saya biasa menyingkat kadofasa. Apabila yang kuat kasroh, maka hamzah terletak di atas ya. Apabila harokat yang kuat domah, maka hamzah terletak di atas wawu. Dan apabila harokat yang kuat fathah, maka hamzah terletak di atas alif. Ini nanti akan ada penjelasan lebih detailnya, perhatikan baik-baik. Poin yang ketiga, harokat tadi dilihat dari harokat huruf sebelum hamzah dan harokat hamzah itu sendiri. Perhatikan baik-baik, di sini ada 3 contoh. Yang pertama, ba'sun, antara fathah dengan sukun. Harokat huruf hamzahnya itu sukun dan harokat sebelumnya itu fathah. Jika dibandingkan sesuai urutan yang tadi, maka mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah fathah, maka hamzah terletak di atas alif. Yang kedua, kita lihat hamzah harokatnya domah dan harokat sebelumnya adalah fathah. Nah, kita tandain dulu dan kita bandingkan mana yang lebih kuat. Ternyata yang lebih kuat adalah domah, maka hamzah terletak di atas wawu. Itu alasan kenapa hamzah di atas wawu itu karena yang kuat itu domah gitu loh. Kemudian contoh yang ketiga, fathah dengan kasroh, mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah kasroh, maka hamzah terletak di atas ya, itu alasannya. Jadi sebelum kalian menulis pikir baik-baik ya. Dan yang keempat, hamzah di depan selalu di atas alif apapun itu harokatnya. Jadi ketika ada a, i, u di depan sebuah kata, maka dia selalu di atas alif, tidak peduli apapun itu harokatnya. Entah itu fathah, domah, kasroh, tidak peduli. Dia harus di atas alif. Contoh pertama, ummun, u. U-nya itu domah, tetapi dia di depan, jadi di atas alif. Contoh kedua, akhun, a. A-nya di depan, jadi dia di atas alif. Begitupun seterusnya. Dan contoh yang ketiga, ismun, i. I-nya di depan, berarti dia bersama dengan alif. Dalam penulisan i, ketika dia di depan, maka dia terletak di bawah. Gitu. Atau semua yang i, ketika dia di depan, maka di bawah alif. Selanjutnya adalah hamzah berdiri sendiri. Tadi kita sudah membahas 4 poin yang menerangkan tentang letak hamzah ketika di atas 3 huruf, di atas alif, wawu, dan ya. Sekarang kita akan membahas hamzah berdiri sendiri. Hamzah berdiri sendiri ketika di akhir kata dan setelah alif. Biasanya seperti itu, tetapi tidak semuanya. Jadi ini secara umum ya. Contohnya samaun. Unnya dia hamzah, tetapi dia nggak ada di atas apapun, dia berdiri sendiri. Nah, dia terletak di belakang dan sebelumnya ada alif. Yang kedua, binaun, sama seperti samaun, dia di belakang unnya
dan sebelumnya ada alif. Tetapi kita lihat contoh yang ketiga, ada kiroatun. Dia di tengah, tetapi dia berdiri sendiri. Memang dia setelah alif. Nah, hal-hal seperti ini itu tidak banyak terjadi. Jadi patokan kita yaitu hamzah berdiri sendiri ketika di akhir kata dan setelah alif. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.